Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat beriman, jumpa lagi dengan Kolbun Channel. Kali ini Kolbun Channel akan membahas tentang kodam, yaitu kodam yang berasal dari sebuah ayat Al-Quran, yaitu ayat yang luhur, yaitu ayat kursi. Oke sobat beriman, untuk kita renungkan bahwa setiap surat atau ayat itu memiliki kodam tersendiri, seperti yang kita akan bahas hari ini, yaitu amalan ayat kursi. Cara ini merupakan salah satu amalan untuk memanggil dan berkomunikasi dengan kodam. Kodamnya itu bernama Malik Kandias. Itu Malik Kandias ini itu menduduki atau berada di dalam ayat kursi yang luhur. Oke. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita akan memulainya seperti ini, ya. Bagaimana cara dan apa syarat yang harus kita lakukan, ya. Ada beberapa syarat dan beberapa cara yang harus kita penuhi untuk dapat memanggil kodam dari ayat kursi tersebut, yaitu kodam ayat kursi untuk mendampingi kita. Tapi sebelumnya tolong pencet dulu subscribe-nya, ya, agar tidak ketinggalan nanti bila Kolbun Channel memberikan suatu wejangan atau suatu tampilan. Oke, like, ya, boleh di share, boleh gratis di share, boleh, ya. Oke, nah, subscribe, tekan bel notifikasinya juga, ya. Oke, berikut ini yang harus dikerjakan. Antara lain yang harus kita kerjakan: baca ayat kursi tersebut secara terus-menerus, dimulai pada hari Jumat malam setelah melaksanakan sholat Isya. Kemudian mulai saat itulah Anda mulai berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari berturut-turut. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum, tidak boleh sahur. Itu habis Isya itu langsung melakukan puasa, seperti puasa ngebleng itu namanya. Ini untuk memanggil kodam itu seperti itu syarat-syaratnya. Antara lain, untuk syarat berikutnya, nah selanjutnya, selama menjalani lelaku tersebut Anda tidak boleh tidur ataupun tertidur. Ingat, tidak boleh tidur ataupun tertidur, itu syaratnya. Tentu saja kita harus bebas dari najis dan suci dari hadas kecil dan besar. Disarankan untuk memakai parfum yang non alkohol, jadi parfum alami yang wewangian tapi yang non alkohol. Kemudian tempatnya kali ini bisa, kalau Anda mempunyai tempat atau ruang atau kamar Anda yang paling tenang dan tidak terganggu, itu bisa dipergunakan. Yang jelas pada saat melakukan lelaku ini konsentrasi dan fokus, ya. Nah, kemudian jangan terkejut, dan jangan takut, karena
akan ada sedikit gangguan dan cobaan. Biasanya itu muncul di hari yang kedua setelah Anda melakukan lelaku ini, yaitu munculnya beberapa penampakan. Yang pertama biasanya itu kucing, warnanya itu kembang telon. Itu biasanya muncul yang pertama itu. Tetapi Anda harus tetap tenang, tetap fokus pada bacaan ayat kursi tersebut. Jangan tertidur. Kembali saya ingatkan, jangan tertidur ataupun tidur. Kemudian biasanya ada suara-suara seperti angin yang kencang. Angin yang datang itu seperti suara angin bergemuruh gitu. Itu biasanya akan datang seperti itu. Itu tidak perlu takut, tidak perlu nganu. Ini semuanya cuma cobaan dan godaan ketika Anda sedang melakukan lelaku ini, memanggil kodam dari ayat kursi. Biasanya seperti itu. Maka kemudian selanjutnya ya, setelah terjadinya godaan, kemudian cobaan dan beberapa suara-suara yang muncul itu, akan muncul sebuah cahaya putih dari kejauhan. Pertama kecil, membesar, cahaya putih itu menyilaukan sekali itu. Cahayanya sangat menyilaukan sekali. Nah, setelah itu Anda tidak perlu takut dan Anda tidak perlu terkejut karena akan mendengar suara atau ucapan salam. Assalamualaikum ya waliullah. Maka Anda harus segera menjawab salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jangan takut. Itu berarti keberhasilan Anda dalam melakukan lelaku ini sudah dekat ya. Setelah itu lanjutkan dengan ucapan ini, ya Malik Kandias, aku minta supaya kamu mau menjadi kodamku dalam selama hidupku. Ingat, ya Malik Kandias, aku minta supaya kamu mau menjadi kodamku dalam selama hidupku. Nah, ingat, itu bacaan ini penting, sebab kalau tidak pakai dalam selama hidupku, nanti sampai Anda meninggal pun masih menjadi kodamnya. Oke. Biasanya Malik Kandias akan menjawab dan akan memberikan sesuatu yang bisa terhubung antara Anda dengan Malik Kandias ini. Nah, ucapannya biasanya seperti ini. Ini, terimalah cincin emas dan pakaikan atau gunakan pada jari manismu sebelah kiri. Dan jika kamu ingin memanggil aku, maka pindahkan cincin tersebut ke jari manis di tangan kananmu. Nah, jari manis tangan kanan itu untuk memanggilnya. Bagaimana ucapan untuk memanggilnya? Maka untuk memanggil kodam tersebut, bacalah bacaan di bawah ini, sebutan di bawah ini. Ya Malik Kandias, ajibni bihudurka fi kulli maturidu min anwa'il kamarat. Ya Malik Kandias, ajibni bihudurka fi kulli maturidu min anwa'il kamarat. Ya, itu bacaannya dibaca sebanyak 3 kali, cukup 3 kali. Maka Malik Kandias
akan muncul di hadapan Anda. Itu cara-cara memanggilnya. Saran kami untuk melakukan hal ini ya, jangan melakukannya lelaku ini secara sendirian atau coba-coba sendiri di rumah atau dimanapun lah, tapi jangan sendirian. Mintalah seorang guru spiritual untuk mendampinginya agar tetap ada yang mengontrol. Oke, sobat Kolbun Channel semua, sobat beriman, demikianlah sedikit uraian tentang cara-cara kita memanggil kodam dari kodam ayat kursi ya, ayat kursi yang mulia itu. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tapi tetap segala keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang semuanya diizinkan oleh Allah, maka apapun itu tinggal kun fayakun. Hidup manusia bagaikan seperti bola yang selalu berputar dan berputar. Kadang kita berada di bawah, kadang pula kita berada di atas. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah. Wassalamualaikum